Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tadi siaran langsung malah HP-nya drop. Mungkin kepanasan, mungkin non stop. Jadi enggak bisa hidup. Coba Pak Ali Suryadi coba. Halo Pak Ali. Halo Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Ali? Dari Tangerang, Banten. Oh, dari Tangerang, Banten. Subhanallah. Dekat dengan Buya Dimyati ya? Sekitar 80 kilo lah. Dimyati Cidahu. Sudah hidup. Halo. Halo Pak Suryadi. Halo Pak Ali Suryadi. Halo Ya. Dengar. Halo ya, Assalamualaikum. Ya. Ini gangguan sinyal. Di sini itu hujan, listriknya mati, wifi-nya mati. Iya, Pak. Udah punya kitabnya Pak Ali ya? Sudah di Udah print. punya kitab Arba'in? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah di print. Sinyal ini. Ada Safina Pak Suryadi? Belum ada. Oh, belum ada. Iya, baru tadi baru print itu aja PDF Arba'in. Iya, coba Bismillahi. Bak kalimat apa Pak Suryadi? Baru nyimak, belum dibaca-baca. Oh gitu. Ya. Coba buka ya, halaman pertama. Buka halaman pertama coba. Iya. Buka halaman pertama. Apa kalimat? Kalimat itu ucapan yang satu. Ada berapa kalimat? Kalimat ada 3. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Isim nama. Fi'il. Fi'il pekerjaan. Huruf. Tidak nama, tidak pekerjaan. Tanda-tanda kalimat isim ada? Ada 7. Sebutkan. Tanwin, al, jer, huruf jer, mudhof, musnad ilaih, nida. Apa tanwin? Tanwin itu harokat yang double. Ada berapa tanwin? Ada 3. Sebutkan. Tanwin domah, tanwin patah, tanwin kasroh. Domah tanwin. Domah tanwin. Domah tanwin. Doma tanwin, patah tanwin, kasroh tanwin. Doma tanwin, patah tanwin, kasroh tanwin.
Ini anu nih diputar apa? Biar ini lo anunya. Enggak ini lo. Biar nggak nyempak jemale. Coba ke sini. Duma tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin. Contohkan coba. Contoh Jaidun, Jaidan, Jaidin. Yang al contohkan. Contohnya Alhamdulillah. Cer ada? Ya. Cer ada berapa? Cer ada 3. Sebutkan. Kasroh tanwin, mudhof ilaih. Contohkan. Contohnya Bismillah, Jaidin, Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Bismi Zaidin Rabbil Alamin. Huruf jar ada berapa? Huruf jar ada 19. Sebutkan. Min, ila, an, ala, fi, ruba, waw ruba, ba, kaf, lam, waw kosam, ba kosam, ta kosam, muj, mundu, pala, khola. Khola ada, hasa, hata. Apa faedahnya min? Faedahnya min ibtida. Ila. Intiha. An. Mujawazah. Ala isti'la. Fi. Jorpiyah. Rubah. Taklil, taksir. Babu rubah. Taklil, taksir. Ba. Isti'anah. Kaf. Tanbih. Lam milki. Babu kosam. Ba kosam. Tak kosam. Mud. Jorpiyah. Mundu. Jorpiyah. Khola. Istisna. Ada istisna. Hasa. Istisna. Hatta. Goyah. Apa mudhof? Mudhof susunan huruf. Susunan pertama dari idhofah. Apa idhofah? Idhofah susunan mudhof. Mudhof dan mudhof ilaih. Apa mudhof ilaih? Mudhof ilaih susunan kedua dari idhofah. Contohkan. Contohnya Rabbil Alamina. Robbi namanya? Robbi mudhof. Al-Alamina namanya? Mudhofun ilaih. Rabbil Alamina namanya? Idhofah. Musnad ilaih ada berapa? Musnad ilaih ada 6. Sebutkan. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, isim kana, wa akhwatiha, isimnya ina, wa akhwatiha, maf'ul bih, pertama jona, wa akhwatiha. Contohkan fa'il. Fa'il doroba jaidun. Naibul fa'il. Duriba jaidun. Mubtada. Jaidun qaimun. Isimnya kana. Kana jaidun qaiman. Isimnya inna. Inna jaidun qaimun. Maf'ul bih pertamanya donna. Jonantu jaidan qaiman. Apa nida? Nida panggilan. Ada berapa huruf nida? Huruf nida ada 8. Sebutkan. A, aya, ya, aya, haya, wa. A, ya, aya, haya, wa. Lagi. A, ai. Ya, ayah, haya, wa. Ya, haya, wa. Haya, wa. Pak Suryadi,
Ini di tempat pancingan jam berapa ini? Jam 21. Oh, Jam 21 ya. 9 lewat. Ya, jam 9 lewat. Enggak ganggu tetangga ya. Enggak. Kebetulan rumahnya jauh ke tetangga. Oh gitu ya. Kemarin Iya, itu ada teman, Pak ya itu saya pengen yang asli. Tapi takutnya kalau pancingan nanyain saya jawab, nanti tetangga saya marah nanti. Kemudian saya tanya, "Lah rumah kamu itu kayu apa tembok?" Kayu, Pak Yai. Kalau kayu ya memang suaranya nyampe tetangga gitu. Iya. Jadi gini Pak Suryadi. Iya, baik. Arba'in ini yang asli kitab keramat ini. Bukan keramat saya itu bukan, tapi karomahnya Syekhina. Itu kitab keramatnya guru kami. Syekhina itu punya karya tulis namanya Mandumah. Mandumah. Iya. Mandumah itu nadoman Arba'in ini. Cuma beliau ringkas, tidak seluas Arba'in yang saya tulis ini. Dulu di waktu saya belajar, ini sering ngikutin beliau sistem nahwu sorof lugutnya. Sehingga teman-teman kami ini di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Badung Sari banyak yang alim. Seumur-umur saya yang terkenal itu banyak. Saya banyak punya teman-teman yang punya pondok-pondok pesantren. Ini pakai sistem ini. Jadi maksud kami dulu di waktu Romo Yai ngajar itu pakai sistem ini. Cuma teman-temanku yang menyebar di pondok itu nggak ada yang mengembangkan seperti saya. Nggak ada yang mengembangkan seperti saya. Kemudian tak kembangkan. Karya tulis saya ini, insya Allah nggak lama lagi akan viral. Tidak cuma di Indonesia, tidak cuma di Pulau Jawa, akan viral di mana-mana, di negara-negara tetangga-tetangga Indonesia akan viral. Ini adalah strategi cara membaca kitab kuning tercepat. Ini sistem saya ini lebih bagus daripada sistem-sistem yang lain, daripada metode-metode yang lain. Saya udah sering uji coba. Uji coba saya tidak uji coba metode saya enggak, tapi hasilnya santri saya sama santri-santri lain tak uji coba, tak gitu loh. Ini cukup bagus. Dan ini bisa dipelajari cukup 40 hari. Setelah 40 hari mampu menjelajah nahwu sorof lugat. Kalau sungguh-sungguh dan gurunya saya loh, jangan gurunya yang lain. Ini 40 hari tembus. Bisa itu. Makanya panjenengan semua, kalau panjenengan biasanya sering plesir-plesir kemana? Ke Bali, plesir-plesir pariwisata. Cobalah sekali-kali plesir-plesir di Pondok Pesantren Al-Mubarak. Insya Allah. Saya sudah menyiapkan kamar-kamar untuk suami istri. Jadi kamarnya ini ada toiletnya di dalam, pakai spray bed. Liburan itu loh, liburan suami istri belajar sama saya untuk membetulkan arba'innya. Nggak usah pakai lama. Kalau nggak bisa 40 hari, ambil 2 minggu. Kalau nggak bisa 2 minggu, 1 minggu. Kalau nggak bisa 1 minggu, 3 hari. Kalau nggak bisa 3 hari, 1 hari. Katam. Walaupun 1 hari itu katam. Saya sering ini, dan yang datang ke sini ini bukan hanya anak-anak kecil, orang-orang tua umur 60 tahun, umur 62 tahun, bahkan umur 70 tahun, rambutnya udah berubah itu masih belajar arba'in gitu loh. Dan beliau tidak malu gitu loh. Dan belajar nahwu sorof lugat ini bagian daripada jihad fisabilillah. Belajar arba'in di umur tua, bagian dari jihad fisabilillah. Apabila ada teman-teman kita belajar arba'in ini, kemudian di pertengahan belajar mereka wafat, mata syahidan, mereka tidak akan mendapatkan fitnah di alam kuburnya. Kalau nggak percaya, buktikan. Karena belajar nahwu sorof lugat ini bukan belajar untuk mencari harta, bukan belajar untuk menjadi calon presiden, tidak belajar untuk uji coba menjadi seorang gubernur. Murni untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami ijma'ul ulama, memahami qiyas, memahami kutubus salafis sholih. Dan arba'in ini netral. Tidak ada unsur politik, tidak ada unsur golongan-golongan, nggak ada.
Yang belajar arba'in ke saya ini banyak teman-teman Wahabi, banyak teman-teman Salafi, banyak orang-orang Muhammadiyah. Jadi ini subhanallah ini arba'in ini kitab barokah. Kalau panjenengan pelajari, kemudian panjenengan kembangkan, luar biasa. Arba'in itu artinya 40 hari. 40 hari, belajar 40 hari berturut-turut tanpa henti satu materi. Tembus. Kalau nggak percaya buktikan. Jangankan masalah ilmu nahwu sharaf lughat. Apabila ada orang jamaah 40 hari berturut-turut kata Rasul, maka orang itu akan dicabut kemunafikannya. Dicabut kemunafikannya. Tidak ada orang yang menghafal hadisnya Rasul, menjaga hadisnya Rasul, kemudian diamalkan hadisnya Rasul sejumlah 40 hadis. Apabila orang ini wafat, maka yuhsyaru yaumal qiyamatu yuhsyaru fi yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha, kata Rasul. Akan dibangunkan kelak di akhirat bersama dengan golongannya orang-orang ahli fikih. Subhanallah. Jadi 40 ini adalah angka-angka hoki. Dan ini jarang banget orang mampu belajar berturut-turut 40 hari berturut-turut. Makanya saya ini ngaji sama panjenengan semua, memang nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya saya. Jumat ngaji. Liburnya kalau ada udzur. Orang kalau nggak ngaji karena ada udzur, berarti itu termasuk ngaji gitu. Termasuk ngaji. Harapan saya ini, saya pengen ngaji virtual ini toto hatta ya'tiyakal yakin, nyampe mati. Cuma ini kajian saya arba'in, nanti saya akhiri pada tanggal 18 Syawal, bertepatan pada tanggal 30 Mei, sekaligus launching penyebaran arba'in dan pemberian sanad arba'in dari saya, dari guru saya, dari para masyayikh nyampe para musonif. Di antaranya nanti ada Safina, ada Fathul Mu'in akan kami berikan. Sekaligus launching penyebaran arba'in di mana-mana, jangan dijual. Arba'innya jangan dijual. Jadi ini pesan saya, silakan panjenengan ini menyebar arba'in, tapi arba'in jangan dijual. Arba'in ini miliknya seorang yang menulis, beliau adalah orang yang dermawan. Jangan dijual. Saya ini nggak begitu seneng ya, arba'in dicetak kemudian dijual, nggak seneng. Saya itu pengennya ini arba'in dicetak digratiskan, di PDF digratiskan, gitu, biar barokah. Apa kata Allah? Apa firman Allah di dalam Al-Quran? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutlah kau man kepada seorang kiai, la yas'alukum ajra, yang tidak butuh opah. Kalau ada seorang ulama, kalau ada seorang musonif kitab, kalau ada seorang pengarang, kemudian dengan karangannya itu, kemudian karangannya dijual untuk mencari keuntungan pribadi, maka dicabut keberkahannya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pengen barokah, kebetulan kita ini duduk di tempat yang sangat barokah, Al-Mubarak. Mubarak ini adalah tempat kajian saya di Musola Al-Mubarak. Pondok pesantren Al-Mubarak belum punya nama. Kenapa dinamakan Al-Mubarak? Karena menempati di tempat Musola Al-Mubarak yang penuh dengan keramat. Ini adalah tanah milik kakek saya. Kakek saya ini orang yang luar biasa. Beliau sudah punya istri, sudah punya anak, masih mondok. Beliau dermawannya luar biasa. Dulu di waktu aku masih kecil, aku lihat kakek saya, kalau ada orang lewat, itu mesti disodakoi. Kalau ada orang lewat, disodakoi. Kalau ada orang lewat, disodakoi. Muharrar ini buahilnya mentok. Buahilnya mentok. Pondok saya ini alhamdulillah 18 tahun gratis, nggak ada biaya. Adapun sekarang ada pembiayaan karena anak kecil. Anak kecil ini kewajiban orang tua. Tapi kalau umurnya 13 tahun ke atas gratis. Di sini ini kalau mondok 13 tahun ke atas gratis. Apabila ada orang tua ke sini cuman bayar pendaftaran 1 juta. Panjenengan ngaji sama saya di sini, pendaftarannya 1 juta, setelah itu gratis selamanya, nggak usah perlu bayar, makan semuanya tak cukupi semua. Ini
rencana saya setelah tanggal 18 Syawal, tanggal 30 Mei, launching tentang keilmuan fatwa. Jadi saya pengen di antara panjenengan-panjenengan setelah memahami arba'in dan paham sedikit-sedikit, ayo saya giring untuk memahami qawaidul fiqhiyah. Panjenengan semua akan saya giring memahami usul fikih. Saya giring untuk memahami hadis diroyah, hadis riwayah, tafsir dan lain sebagainya. Dan ini semestinya harus dipahami oleh para santri yang menyebar di pondok pesantren seluruh Nusantara. Jangan belajar di pondok 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Hasilnya kok wisuda alfiyah itu. Hasilnya kok wisuda alfiyah. Setelah wisuda alfiyah disodorin kitab Al-Qulyubi, Al-Bajuri, disodorin kitab Al-Iqna, disodorin kitab Al-Bujairemi, disodorin kitab Al-Asyarwani, disodorin kitab Al-Majmu, disodorin kitab Tafsirur Ruh, disodorin kitab kitab bermacam-macam kitab. Gak bisa baca kitab kuning. Ini aneh bin ajaib. Lihat terus mondoknya ngapain? Ustadz, apalan alfiyah. Apa yang dinamakan orang alim itu terus mubtadaun yaitun wa adirun khobar ingkul tajaitun adirun mani tadar fa awalun mubtadaun wasani. Enggak gitu. Enggak gitu. Itu hanya ilmu alat. Yang dinamakan alim bukan mereka yang sudah diwisuda alfiyah, bukan. Di Indonesia ini kekurangan ulama-ulama yang alim. Buktinya mana? Buktinya rumah-rumah tahfidz di mana-mana berkembang biak. Itu menunjukkan bahwa di Indonesia ini kekurangan ulama. Lah kalau membuat pondok pesantren tahfidzul Quran ya semua orang bisa. Qulna bidu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rasulullah bersabda, kelak di akhir zaman Al-Qur'an hanya ditenggorokan orang. Al-Quran ini hanya ditenggorokan, hanya dibuat untuk lantunan-lantunan ngimami sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu loh. Hanya dibuat lantunan sholat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin mim mithli wad'u syuhada'akum min Dia mengira kalau sudah lafadznya fasih, lagu murotalnya hebat, kemudian tidak paham tentang isi Quran, tidak paham asbabun nuzul, tidak paham nase mansuh, tidak paham tafsirul Quran bil Quran, tidak paham tafsirul Quran bil hadis sunnah, tidak paham tafsirul Quran bil hadis, tidak paham antar Quran satu dan yang lain saling mentafsiri, tidak paham tentang ada beberapa ayat Quran yang tidak boleh dipakai hukumnya. Lafadznya digunakan tapi hukumnya tidak boleh dipakai. Ini subhanallah. Makanya sekarang ini banyak pondok-pondok yang kiainya ini seperti direktur sebuah pabrik. Beliau tidak ngaji. Yang ngajar ini hanya ustadz-ustadz bayaran. Ini musibah besar untuk keilmuan Islam. Bila mana sudah terjadi banyak pondok-pondok pesantren yang semacam ini, melahirkan santri-santri tidak paham dengan ilmu fikih. Apalagi mereka itu hanya membaca Quran, melafadzkan Quran, mentartilkan Quran hanya di tenggorokan mereka, hanya di kerongkongan mereka, tidak paham tentang isi-isi Quran. Naudzubillah, itu musibah. Makanya banyaknya menyebar rumah-rumah tahfidz itu yang asli musibah. Bukan berarti saya ini menjelekkan Quran, tidak. Tidak. Kenapa bisa seperti itu? Akan lahir orang-orang yang seperti yang disabdakan oleh Rasul. Man qala fil Quran bi ra'yihi au bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tentang Quran biro'yi dengan otak mereka, kepala otak mereka sendiri,
Mentafsiri Quran yadullahi fawqa aydihim, ditafsiri dengan tangan Allah. Kemudian mereka mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya pantat, Allah bertempat tinggal, Allah ada di arsy dan lain sebagainya. Ini adalah musibah gara-gara orang memahami ilmu hanya memakai otak kepala mereka sendiri. Mereka memahami Al-Quran hanya sekedar tarjamah, hanya share-share di YouTube, hanya share-share yang ada di Google dan lain sebagainya. Musibah besar. Makanya kami hadir untuk Arba'in untuk mempercepat pemahaman nahwu shorof lugot. Jangan lama-lama. 1 tahun santri mondok usahakan sudah mahir membaca kitab kuning. Setelah itu pahami fikih. Kalau sudah fikih bagus, pahami hadis. Kalau hadis sudah bagus, pahami tafsir. Kalau tafsir sudah bagus, pahami tentang fatwa-fatwa ulama. Cara menentukan qadha ya, menentukan hukum-hukum, menentukan ini itu. Pada akhirnya nanti orang akan berbicara tentang ilmu agama dengan bagus. Di Indonesia ini jarang. Saya mohon maaf. Saya sering menemui beberapa santri-santri yang ada di pondok-pondok pesantren. Bahkan santri itu sudah menjadi ustadz. Santri itu sudah menjadi guru. Mondoknya 10 tahun ke atas. Kemudian saya tanya, Kang, anjing itu halal apa haram? Haram, Ustaz. Mana Qur'annya? Enggak tahu. Mana hadisnya? Mana ya? Bagaimana kaul ulama, kaul Imam Syafi'i, komentar bagaimana? Kemudian saya tanya, jangan-jangan kamu nahwu shorof enggak ahli? Ahli lah, Ustaz. Kamu pernah mondok? Iya tak Ustaz. Alfal alfiah, apal, ngelodok. Coba saya tanya. Pada lafat ismi, sigot apa? Bina apa? Madinya bagaimana? Masternya bagaimana? I'lalnya bagaimana? Pada lafat Rabbil alamina, al-alamina, alnya al apa? Al-ahdiyah, ini al-ta'rif, apa al-mausul, apa al-zaidah? Kalau ini al-ta'rifnya ini adalah ahdiyah apa jinsiyah? Yang ahdiyah, ini ahdiyah yang adi dzikri, apa adi dzikri, apa adi dzikri dan sebagainya. Subhanallah, lemah banget. Ini kami nggak abal-abal ini. Saya ini sering ngecek seperti itu. Makanya kalau kita ini menyiapkan generasi yang ada di pondok pesantren, yang ada di sekolah-sekolah umum, mampu minimal lah menunjuk kosakata itu dengan mahir, insya Allah untuk kedepannya ini toh pemahaman detil sehingga tidak ngawur memahami apa itu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, itu kan gara-gara nggak paham nahwu shorof lugat. Wong saya ini punya grup kok. Saya ini punya grup isinya ini banyak orang mereka banyak minhum mereka. Subhanallah. Makanya ini kami sodorkan nahwu shorof lugat hanya 40 hari, kajian hanya 40 hari, setelah itu toh langsung terjun. Ngaji itu kalau bisa yang baca itu jangan kiainya. Nah, terus muridnya. Jadi ngaji itu yang baca itu muridnya. Lah kalau yang baca kiainya ya, kalau yang baca ustadznya ya pinter bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Ini metode ya, ini metode Arba'in. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun utawi iku penyempurnaan. Yasihu sah mim mukallafin saking wong mukallaf. Rosyidin kang pinter. Kalau dimaknani seperti ini kemudian santri-santri maknani. Kiainya membaca, kemudian menerangkan, kemudian santri-santrinya maknani. Ya, santri akan menjadi pendengar setia dan akan menjadi penonton terus-menerus. Supaya alim, caranya santri suruh mencari makna sendiri. Kalau santri ini disuruh untuk mencari makna sendiri dengan menggunakan teknologi. Sekarang ada wifi, kemudian wifi-nya bisa dimanfaatkan untuk apa itu? Untuk kajian-kajian lewat HP, lewat laptop dan lain sebagainya. Makanya saya ini termasuk bagian daripada ustadz yang tidak anti HP.
Santri saya yang sudah mahir-mahir, pinter-pinter tak suruh semua. Bahkan tak wajibkan punya HP dan punya laptop. Ini kalau kajian Fathul Mu'in pakai laptop, pakai HP, maka Fathul Mu'in bisa khatam cukup 40 hari. Tapi kalau manual dibaca begini-begini 1 tahun baru khatam. Ini kalau panjenengan pengen makanya sekali-kali nanti panjenengan datang ke tempatku tak beri sistem. Kalau santri ini diperbolehkan untuk menggunakan HP, menggunakan teknologi, ngaji Ihya Ulumuddin cukup 40 hari khatam 4 juz. Kalau pakai manual seorang kiai, seorang ustadz membaca, maka setidaknya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru khatam. Itu saja yang pinter kiai netok. Kiai netok sing pinter muridnya pendengar setia. Ini fakta ini. Kalau nggak percaya buktikan. Lihat terus caranya bagaimana? Gunakan, manfaatkan teknologi. Teknologi kulluh minallah. Teknologi adanya internet, YouTube, semuanya. Aplikasi-aplikasi yang ada di HP, aplikasi yang ada di teknologi itu kulluh minallah untuk memudahkan semuanya kepada manusia. Kenapa ada santri ini hebatnya luar biasa, ditanya berbagai macam pertanyaan, bisa menjawab sementara yang satu itu pelengong, kemudian membuka kitab, mencari kitab, waduh, takbirnya belum ketemu, gara-gara apa coba? Tidak memanfaatkan teknologi. Gitu. Makanya kalau pengen hebat caranya seperti itu. Ini zaman apa itu 4 titik apa? Point gitu. Ini zaman teknologi, manfaatkan teknologi dengan baik. Kalau kita melarang anak-anak kita membawa HP, melarang santri-santri kita membawa HP, sampai kapan kita akan melarang mereka membawa HP? Kemudian padahal HP itu adalah dari Allah. HP itu adalah termasuk rahmat dari Allah untuk memudahkan santri-santri Rasul, panji-panji Rasul yang memegang estafetnya Rasulullah untuk menjadi alim. Saya kenapa di tempat kami ini cepat pinter, cuman 2 tahun mampu menguasai semuanya. Jawabannya adalah seperti itu. Apalagi nanti kalau sudah kelas fatwa. Makanya ini nanti pengen saya semoga saja teman-teman yang ikut virtual ini tanggal 18 Syawal 30 Mei panjenengan hadir. Gratis, makan gratis. Semuanya gratis, nggak usah bayar. Kiai ini sugih. Nggak usah bayar. Teman ke sini duduk bareng, ngomong bareng, ngopi bareng, guyon bareng. Rasulullah itu bukan metenteng seperti mereka ceritakan. Rasulullah itu biasa guyon sama sahabat, guyu cekikian. Rasulullah biasa. Rasulullah aja pernah lari-lari sama istrinya. Ayo. Tidak cuma itu. Rasulullah itu pernah nonton seorang wanita yang berjoget. Wanita berjoget di tengah-tengah kerumunan lelaki. Dan lelaki itu membawa tombak. Jadi ada perempuan berjoget, melantunkan berjoget gini, tradisi Arab memang. Di kepalanya perempuan ini diberi lobangan. Di kepalanya perempuan ini diberi lobangan begini. Berjoget. Rasulullah sama Sayyidatina Aisyah nonton. Makanya kenapa ada seorang kiai tidak mengharamkan nonton sepak bola. Padahal sepak bola kan pupunya kelihatan. Padahal kiai itu kalau dalil di pondoknya itu wa auratur rajuli ma baina surra wa rubba. Auratnya lelaki antara pusar nyampe lutut gitu loh. Tapi kenapa beliau tidak mengharamkan sepak bola? Alasan beliau apa coba? Karena itu yang ditonton tidak pupunya, yang ditonton tidak pahanya, tapi tontonannya. Jadi yang dilihat bukan pahanya, tapi tontonan sepak bola itu, sehingga tidak haram. Jadi Rasulullah itu pernah nonton wanita berjoget, sininya itu ada lobangan, kemudian lelaki-laki ini membawa tombak.
tombaknya itu dilemparkan di atas wanita itu. Jeret gitu loh. Surat ya zaman dulu, permainan zaman dulu gitu. Hah? Jadi Rasulullah itu subhanallah, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu ya seperti kita-kita, basarun, manusia. Cuma bedanya lakal basar. Tidak normalnya, tidak apa itu ya seperti kita-kita. Manusia tapi tidak seperti manusia. Rasulullah biasa. Waktunya sholat subuh Rasulullah tertidur ya Rasulullah ya pernah. Kalau ada seorang lelaki dimarahin istri Rasulullah juga pernah. Apabila ada seorang lelaki mentala istrinya, Rasulullah juga pernah mentala istrinya. Pokoknya semua problem yang pernah dialami umat Muhammad ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi enak aja. Nanti panjenengan ke sini santai-santai, mumpung saya masih hidup. Apa ngerti? Setelah saya memberi sanad sama panjenengan saya wafat. Gak ngerti kan? Makanya ini mumpung saya masih hidup. Saya masih hidup. Yang pasti anak saya itu 9. Dengarkan ini yang ngaji virtual. Anak saya 9. Paham sampean 9? Ya paham kan? Yang panjenengan pahami kan 9 itu bintang yang ada di lambang Nahdlatul Ulama. Anak saya ini 9. Anak saya ini 9. Dengarkan. Anak saya ini 9. Yang 4, yang 5, yang apa itu? Anak saya itu 9, yang 5 itu lelaki. Yang 4 itu perempuan. Anak saya 9, yang 5 lelaki, yang 4 itu perempuan. Enggak paham kan panjenengan? Pasti enggak paham. Maksudnya 5 lelaki itu adalah 4 orang yang akan membawa keranda saya. 4 orang yang akan membawa keranda saya dan 1 akan membawa payung. Dan 4 perempuan ini adalah yang nungguin istri saya menangis meratapi atas bepergian saya di depan, di samping kiri, samping kanan, dan di belakang. Dengarkan ini. Mumpung saya masih hidup. Datanglah kau. Kalau nggak punya transport, ngomong, tak transferi. Datang ke tempatku, nanti ada ijazah itu, sebarkan. Apa itu arba'in? Itu adalah pembuka. Nanti dikembangkan sendiri-sendiri di tempat panjenengan-panjenengan. Di tempat panjenengan-panjenengan. Iya, kalau tahun depan bisa. Saya ini menyampaikan sanad. Saya ini menyampaikan sanad itu hanya kali itu. Nanti tahun-tahun nanti yang akan datang menyampaikan sanad apa tidak, saya nggak tahu. Yang pasti saya mengajar santri sudah 18 tahun. Setiap kali ada orang minta sanad sama saya, tidak pernah saya beri. Tidak pernah saya beri. Hanya kali itu saya memberi sanad. Tanggal 30 Mei. Makanya datanglah. Jangan ada alasan, Ustadz, saya di tempat yang jauh. Ngomong sama saya, tak transporti. Di mana kau? Datanglah. Mumpung. Ini hidup ini nggak lama. Orang itu kalau cerdas, orang itu kalau limpat, orang itu kalau sregep, biasanya umurnya nggak panjang. Semoga saja panjenengan semua diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mohon maaf ini kajian virtual nyampe jam ini saja. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana umur dunya wa akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Belum apa-apa. Udah selesai. Ada apa ini? Waduh, doa. Cepat. Ustaz Rizky. Pak Haji lambat. Tadi Pak Hajinya lambat. Loh, ngirimnya lambat Pak Haji nih. Ini nggak dikirim, ini kan kemarin nggak ada Pak Ustaz. Berapa jam tadi tuh? 1 jam. Ya Allah, kemana?
Ini Pak Haji ini ada tapi nggak ada. Cak Padi juga ada tapi nggak ada. Nggak ada, Assalamualaikum. nggak kelihatan. Iya, Mas Uyong. Aduh, Saya ada. Hadir, Tuban hadir. mana Ini coba? baru Nggak ada tadi nggak ada tadi. Baru dapat Assalamualaikum. link, Mas Uyong. Mas Uyong. Assalamualaikum. Oh Masih iya, satu ini Mas Uyong. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Di Pak Ajis kemana nih Pak Ajis nih? Halo, Masya Allah. Ajis lambat ya. Terharu nangis aku, terharu aku. Assalamualaikum. 13 nanti usahakan hadir lebih awal. Kalau bisa hadirnya tanggal 13. Ini kita santri-santri yang sekarang Zoom ini, santri-santri yang Zoom ini sekarang ini jadi panitia loh. Iya kan? Assalamualaikum. Tadinya saya nggak mau. Jarah dulu. Ya, Panitia Zoom. dulu dekat. Dekat ya Bu ya? Dekat. Kalau Kali jaga, Dari mana Sultan ketemu, Kali ya, Bu? jaga, Raden Patah. halo Pak, Siap, Ibu siap, pernah informasi. Demak? Saya pernah ke dari Demak, kalau ngantar kita dari Samarinda Pak menuju ke sana di mananya Pak? Bandaranya kalau naik pesawat Pak? Semarang. Semarang ya? Dari Semarang ke tempat dia berapa jam Pak? Dari Setengah jam. Semarang 1 jam adalah. Nanti kalau udah sampai Semarang bilang Pak Yai aja. Kalau Pak Yai Enggak. mobilnya ada, Nanti kalau di bandara nanti kita ada acara begini. Maaf nih teman-teman nih, ya barangkali yang jauh kan Ustadz Hermansyah juga dari Medan nih. Itu Sabtu itu beliau datang. Nanti yang dari Medan, yang dari Maluku mungkin datang lebih awal. Ya. Nanti kita akan sediakan kendaraan untuk menjemput saudara atau teman Arba'in yang datang dari bandara. Insya Allah. bagus. Alhamdulillah. Bagus. Siap. Halo. Itu Pak, kalau kita jalan laut Pak, Semarang juga nggak Pak? Kalau kita jalan laut Pak, pakai kapal Pak, tetap Semarang juga? Surabaya. Oh Surabaya ya, lebih jauh lagi berarti ya? Jauh. Mendingan di Semarang aja kalau bisa Berarti pesawat Semarang aja ya? Ya, pesawat aja. Ongkosnya juga lebih Iya. kayaknya nggak seberapa. Kemarin Pak Ustadz Hermansyah udah beli tiket itu 1 juta itu dari Medan. Sudah booking duluan nggak? Ya udah beli tiket itu Ustadz Hermansyah. Sekarang nggak bisa, Mas Uyong. Sekarang nggak bisa langsung beli tiket karena ada swab dulu. Oh, Swab berarti 3 hari. 3 hari Baru sebelumnya. dapat swab, baru kita beli tiket. Oh gitu Pak ya. Karena- Kita Pak Sim, Iya. Pak Ustadz Hermansyah udah beli. Ada itunya. Loh, Saya udah lihat ditakutkan, itu. ditakutkan nanti kalau swab, kalau dia positif nggak bisa hilang loh itu, hangus loh. Masa? Karena kemarin saya di Medan itu mau beli tiket nggak boleh, terus swab dulu, baru saya swab, kemudian baru saya berangkat ke Medan. Setelah dari Medan ke Surabaya di swab lagi, baru beli tiket gitu. Karena swab itu jatahnya 3 hari, 3 hari baru. Itu Ya, kalau Pak santri Haji. kalau santri Arba'in nggak bakal positif itu. Amin. Amin. Baru Pak Hasim kemarin habis berapa Pak Hasim? berangkatnya 865, cuma baliknya dari Medan tuh mahal, 1 juta berapa gitu loh. Ya katanya sih dari Medannya itu aja yang mahal. Kalau dari Jawa ke sana itu murah. Iya, murah 800 sekian lah. Pak, kegiatan berapa hari di sana kegiatannya Pak? Kegiatan 1 Diperkirakan. hari Pak. Oh 1 hari Kegiatan selesai ya? full 1 hari. Itu Satu Pak hari. Edi yang dari Oh. Pak Edi yang di Samarinda. Kalau panjenengan naik kapal juga tetap harus Semarang aja, Tanjung Mas. Oh bisa ya? Dari Tanjung Mas itu kan itu ke terminal Terboyo, terminal Semarang, terminal besar itu. Ya, terminal besar itu. Kalau pakai kendaraan pribadi, Semarang ke tempat Kiai itu estimasinya nggak jauh, setengah jam. Oh dekat aja Pak ya? Iya, saya ini kan dari nanti Mas Uyong kita koordinasi lagi Mas Uyong ya. Siap. Nah itu kalau dari Semarang kemarin kan kita masih ada estimasi Google Map. Kalau udah tahu perjalanannya bisa dipangkas itu bisa 25 menit itu.
Karena keluarnya, saya kan keluar Semarang Kota, harusnya keluarnya ujung Semarang itu, Jatingaleh itu, Kerapiak. Nah, panjangan yang dari Ayo Pak Haji, mana Pak Hajinya? Nggak ada nih, gambarnya mana Pak Haji? Itu siapa teman yang baru loh? Oh banyak, ini alhamdulillah teman-teman baru nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah ya, kumpul-kumpul sama orang-orang soleh. Amin. Yang penting Pak Haji sama Mas Suyong udah tenang. Siapa Pak Ali Suryadinya? Alhamdulillah. Lanjut Pak Haji Saiful. Nah itu ini kan Pak Fahrur. Siap. Pak Fahrur. Itu Pak Haji ajak nanti. Pak Haji ajak nanti habis Oh ya, Pak Haji, kira beli tiket Pak Haji. Semarang. Pak Haji Saiful. Kita ada Ronggo ini berangkat beli tiket. Kalau seumpamanya kita ke sana Pak, kita ke tempat Yai. Kita bawa teman ini misalkan dia tidak ikut program virtual ini, boleh enggak itu ngambil sanad juga Pak? Boleh. Apakah harus? Halo? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh. Jadi tidak ada larangan. Seumpamanya kita bawa teman ini dia enggak ikuti program virtual ini. Yang penting dia paham itu Pak Dedi. Yang penting dia paham nggak arbainya itu kan nanti maksudnya begini Pak, dia ngambil sanad dulu kan nanti mungkin kalau dia ada waktu entah dia mau mondok kah atau dia lewat medsos kah dia belajarnya gitu nah maksudnya. Kan ini waktu masih ada 1 bulan lebih ini. Kalau saya saran sih suruh belajar dari sekarang. Nanti sanad itu kan dites dulu. Ketika mensanadkan ilmu itu kan ditanya dulu. Pak Dedi umpamanya nih Kak, apa ucapan ini. Nah, ketika kita udah tahu ya minimal kan ya mungkin halaman 1-2 nanti harus hafal benar-benar gitu. Nanti kalau nggak hafal benar percuma disanadin kan. Benar. Pak, saya mau nanya nih Pak. Halo. Ya. Ini Pak bagian halaman pertama ini Pak. Halaman pertama kemarin kan saya kan ditanya halaman 1 ini Pak masalah tanda-tanda isim, tanda-tanda kalimah, tanda-tanda kalimah. Kalimah, isim, fi'il, huruf, ya kan? Iya. Nama, fi'il, pekerjaan, huruf, tidak pekerjaan. Kemarin kan saya ditanya itu Pak masalah yang kalimat bismi, bismillah, bismi. Ba itu apa kata beliau kan kalimat apa? Ba itu setelah saya teliti dan saya pahami karena saya akan baru buka kemarin itu Pak. Ternyata ba itu adalah huruf jar Pak ya, aku jarin kan huruf jar. Nah, terus ismi itu sebab kata beliau. Maksud sebab itu apa sih Pak? Sebabnya apa gitu? Nah itu kan Bapak lihat terkibannya dulu itu Bapak lihat dulu materi yang awal itu kan ada di materi awal itu kan ada tulisan ini Pak. Nih tulisan ini. Coba Pak, coba. Ini saya buka sudah Pak. Materi ini. Ya, ini sudah saya buka nih. Yang ini Pak. Coba. Ya, coba Bapak lihat kalimat huruf mabni. Kalimat huruf mabni ya benar. Lapad apa tadi ba ya? Iya, ba. Ba kalimat huruf jer. Sebab apa? Sebab tidak patut tanda-tanda kalimat huruf atau kalimat isim atau fiil. Itu kan sebabnya itu kan di atas di materi 1 kan ada huruf apa? Huruf. Tidak patut tanda-tanda kalimat isim atau fiil itu sebabnya. Itu isi sebab itu. Itu isi sebab dari kalimat huruf. Ya. Kemudian mabni. Nih Pak. Terus mabni. Ya mabni, huruf kan mabni itu kan. Hukumnya kan mabni di bagian materi kedua itu kan. Mabni sebentar. Saya ini materi huruf itu mabni. Ya mabni. Coba materi kedua. Saya ini kan materi kedua huruf itu mabni. Huruf. Ya huruf mabni ya. Min. Enggak, itu jangan dulu itu mabni itu. Sebab apa? Sebabnya tadi sebabnya paham sampai situ paham Pak? Sebentar Pak. Sebab tidak bisa berubah. Iya maksudnya paham tidak bisa berubah. Mabninya dilihat
Huruf terakhirnya Mabninya apa dari kalimat itu? Oh, mabninya dia kalau dari kalimat ba itu Pak, maksudnya Pak? Ya, kalau ba-nya kalau bi berarti dia kasroh. Oh, kasroh. Ya. Ta'aluknya itu nanti dia halaman ketiga. Oh, ada ta'aluknya lagi. Waduh. Di materi ketiga itu ta'aluknya. Ta'aluknya apa ta'aluknya, Pak? Ya itu nanti dipahami dulu ta'aluknya itu yang bawah itu, yang paling bawah itu ta'aluknya itu yang ada host, ada am. Kalau host itu ta'aluk itu Pak hanya untuk apa? Hanya untuk jer dan dorob. Kalau hurufnya dorob atau jer itu pasti ada ta'aluk. Nah, ta'aluk itu ada dua, ada host, ada am. Host itu umum, host itu khusus, am itu umum. Host itu ta'aluk host itu kembali pada amil sebelumnya berupa fiil, sifat fiil. Contoh seperti contoh tadi, ba, berarti ta'aluknya pada apa? Ta'aluknya kan kalimatnya belum ada itu. Iya. Nah, kembalinya kepada lapan abtadi'u. Abtadi itu kalimat fiil, tapi posisinya itu tidak dizohirkan, berarti dibuang nih Pak ya, istilah dibuang gitu Pak ya? Bukan dibuang, kan ketika kita berbicara Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebutkan nggak ada dengan gitu kan. Dengan memulai saya. Dengan memulai. Abtadi'u saya memulai. Ya, Bismillahi. Nah, kan biasanya gitu kan seharusnya kan. Ya. Abtadi'u ada abtadi'u itu. Nah, abtadi'u ini fi'il madi Pak ya? Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Abtadi'u itu fi'il mudhari. Maksudnya itu kan kembali pada fi'il atau sifat fi'il. Itu host itu. Berarti itu abtadi'u itu kan fi'il mudhari seperti itu. Nah, paham Pak sampai situ Pak? Ya, insya Allah paham aja Pak. Ya udah, mungkin ta'aluk terus faedahnya itu nanti kalau ba berarti apa faedahnya? Ba apa faedahnya? Min apa faedahnya? Ila faedahnya apa gitu? Paham? Terus Pak, ada kan yang tugas Pak yang kita disuruh nulis itu Pak. Saya masih bingung Pak, disuruh nulis misalkan kata beliau kemarin kan disuruh nulis Safinatun Najah tuh. Menarkib. Ya itu seperti itu tadi Mbak, kalimat huruf seperti itu, seperti tarkiban yang biasa yang tadi disebut Mbak, kalimat huruf jer mabni sebab tidak bisa berubah, atau sebab apa? Sebabnya tidak patut tanda-tanda kalimat isim atau fiil dan fiil. Mabni tidak bisa berubah. Mabni kasroh, ta'aluk pada lapan abtadi'u, faedahnya isti'anah. Nah, seperti itu. Terus ke bawah. Bapak kalau nggak paham, Bapak masuk di grup aja, nanti tanya-tanya ke santri yang lain atau ke ustadz-ustadz yang lain gitu. Bapak belum masuk grup santri Arba'in ya, belum ya? Oh ada Pak, ada saya Pak. Santri Arba'in udah masuk? Santri kah? Belum kayaknya, kalau santri saya yang megang. Oh belum Pak, belum. Belum, Bapak chat saya aja. Iya nanti saya chat Bapak Pak ya. Boleh, nanti kita masukin misalkan ke nanti grup. Artinya santri. Bos Oyong. Satu Yung. Ya. Kalau Robi gimana? Kalau Robi kalimat fi'il gimana itu? Robi itu. Apa? Robbil alamina. Yang Robi. Robi isim. Robi isim. Oh sebab Robun. Isim ya. Robi kalimat isim sebab mudhof dan jer kalau ciri. Mu'rob bisa berubahnya robu, roba, robi. Irobnya jer sebab naat hakiki, alamatnya kasroh zohiro. Sebab isim mufrad mungsorib. Ma'rifat sebab mudhof pada isim ma'rifat. Sigot sifat musabah, bina mudhoaf sulasi. Madinya robu, roba, itu Pak, itu. Ini kalau ada yang kurang iskal, coba ada Pak Haji nih, Pak Haji Heru. Itu yai itu sebenarnya, cuma nyamar itu. Saya Heru, monggo Heru.
Robi. Madinya apa? Mas Uyong. Itu PL Madi Pak ya? Bina mode apa ya? Minta tengokin yang di buku yang ditulis itu kayak mana itunya yang kalimat huruf jar mabni sebab tidak patut kalimat tanda-tanda kalimat isim dan fiil. Cara yang nulis di bukunya itu Pak. Minta diliatin yang udah buat. Saya ada. Nah, coba tengokin, saya masih bingung nulisnya. Ini kayak gini. Coba sebentar, saya belum nampak. Buram ya. Oh, hilang pula. Mana Mas Uyong? Enggak nampak. Peko itu loh Bu, tulis peko. Kalimat huruf cer. Sebab tidak patut. Kelihatan nggak bulan? Enggak. Enggak, di grup aja nanti di foto ya. Mas Uyong. Oh ya. Minta di grup di foto ya, di grup. Oh iya boleh. Kilatan Nahwu Sorob itu. Teman-teman semuanya nih. Kalau saya seperti ini ruangannya. Masya Allah. Saya kamar ini udah penuh sama materi semua nih. Materi saya tak tempelin semua. Jadi full itu. Oh, maaf teman-teman semua. Minta perhatian sebentar. Kita kan udah bikin Telegram tuh. Jadi semua materi Pak Yai itu udah di-share di Telegram. Jadi bolehlah minta kita diperluas lagi, di-share ke teman-teman grupnya gitu. Supaya lebih nanti banyak lagi yang ingin belajar Arba'in bisa masuk ke Telegram. Telegram itu aplikasi apa ya? Ini tuh gini bulan. Ini tuh sebenarnya saya harapkan sih ini Telegram, kemarin saya juga kaget kok ada Telegram ya. Gini, kalau bisa sih, kalau Telegram kan Yai sebenarnya nggak mau Telegram. Dari awal tuh Yai itu nggak mau Telegram sebenarnya dari awal. Dari dulu juga pernah saya tawarin. Herman saya itu udah pernah tawarin. Kalau WA itu kan cuma 250 orang. Kalau Telegram itu sampai 2.500. Jadi bisa banyak. Cuma dulu waktu pertama buat Pak Ustadz Hermansyah nawarin ke Yai itu, Yainya Telegram kurang cara share itu, cara share sama video sama kurang Yai kurang bisa gitu. Akhirnya Yai pinginnya di WA itu seperti itu. Jadi harapan saya sih kalau memang Telegram ini mau dipakai sama yang lain, coba konfirmasi dulu ke Pak Ustadz Hermansyah karena beliau yang istilahnya founder lah dia tuh founder. Iya, Pak Ustadz Hermansyah. Nanti saya takut gini, yang kemarin yang buat di Telegram itu siapa, Bu? Saya. Karena kemarin udah ada konfirmasi juga sama Pak Yai. Yang bikin siapa? Yang bikin? Saya. Oh, Bulan. Saya yang buat. Kendalanya itu gini Bulan. Saya yang buat kan. Iya, kendalanya itu gini. Saya tuh sebenarnya ada kendalanya tuh nanti kalau yang masuknya maaf nih kan sekarang banyak Wahabi, banyak apa gitu kan nggak ke kontrol. Kita nggak mendeteksi ya, kita nggak mendeteksi gitu. Kalau Ustadz Hermansyah itu kan tahu mana dia Wahabi, mana bukan gitu tuh. Makanya kalau bisa Ibu lebih konsultasi dulu sama Pak Hermansyah, Ustadz Hermansyah. Pak Ustadz Hermansyah ada di grup Kilatan Nahwu Sorob. Ya ada. Itu beliau memang founder itu pendirinya Arba'in itu. Baik nanti saya coba. Masuk WA grup gimana nih? Gimana? Saya kemarin ada WA grup. Itu nanti Bapak lihat di nomor nomor Yai. Oh, nanti chat ke Pak Yai. Ya, nomor Yai udah tahu belum, Pak Yai? Udah. Nah, tinggal chat aja Pak Yai, tolong saya masukin ke WA grup. Oh iya, makasih.
Yo, siap. Soalnya kasihan Pak Yai, grupnya banyak kali itu kan geser lagi materi. Iya, tujuan Pak Ustadz Hermansyah juga dulu gitu, tapi nggak masuk dulu tuh, nggak berjalan. Iya. Sebenarnya awal-awal bulan November apa Maret dulu tuh, tahun lalu. Itu kita dulu Telegram, cuma memang karena kondisinya kurang bagus, dipindahin ke WA. Nah, saya belum tahu, maka saya belum komen tuh, nunggu Ustadz Hermansyah dulu gitu. Bapak Ibu Wulan koordinasi sama sama Pak Head Ustadz Hermansyah ya? Iya, siap. Kemarin itu udah ada grup Telegram, udah ada Pak. Ya, udah ada. Pernah virtual sekali apa 2 kali, habis itu kita nggak jalan lagi. Iya, karena itu ada kendala itu Bu. Itu tahun kemarin itu awal-awal kita bikin arba'in. Ya kemarin kan yang pas khusus ahwat itu yang megang Ustadz Hermansyah kan virtualnya pakai Telegram. Tapi banyak kendala ya. Iya. Ya makanya memang paling bagus kondisi pengeditan semua itu memang bagus WA, jadi agak mudah itu, banyak yang bisa gitu. Tapi coba aja konfirmasi sama Ustadz Hermansyah. Nanti dikonfirmasikan lagi ke Ustadz Hermansyah. Pak Ali kalau mau masuk santri arba'in, coba chat nomor saya aja ya. Cari aja di Fathul Mu'in, di grup Fathul Mu'in ada nomor saya Mas Uyong. Pak Mas Uyong. Oh iya, baik. Kegiatannya apa Mas Uyong? Apa Pak? Apa kegiatannya, ada tambahan nggak di situ kegiatannya? Maksudnya tuh ada pembelajaran secara khusus kah bagi yang pemula-pemula kayak saya ini? Iya. Atau sharing Bapak aja? Nanti kalau ada di sana banyak share-share Bapak mau mentarkib umpamanya nih, Bismillah. Atau Bapak mau mengenal kalimat apa ini gitu. Tinggal tanya aja di situ. Gitu itu nggak ada yai lebih bebas. Bebas ya. Kalau ada yai kan takutnya kagok gitu. Kemudian Pak, masalah materi ini nggak Pak, memang Pak, sistemnya memang nggak Pak, bolak-balik gitu nggak Pak? Enggak. Per satu dulu habiskan, 2 dulu, memang gitu nggak Pak? Ini masih kalau Bapak ingin pelajari materi itu di YouTube atau di grup ada. Bapak belum tahu YouTube-nya Arba'in ya? Belum ada Pak, belum punya. Kalau coba klik subscribe ya Pak, subscribe, klik itu yang pegang saya itu. Tapi kalau misalkan saya gabung jadi santri arba'in, nanti dikasih tahu di situ ya, dikasih tahu ya link-linknya ya. Di YouTube-nya tuh. Ya, di YouTube itu nanti Bapak tinggal nanya aja ke saya, boleh. Nanti saya kan belum tahu nomor Bapak. Ya, nanti artinya siap terbuka aja Pak ya. Terbuka 24 jam. 24 jam. YouTube-nya apa, Siap. Mas Uyong. Siap. Gimana Pak? YouTube. Ya di YouTube kalau Bapak mempelajari materi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu lihat di YouTube. YouTube-nya carinya apa itu? Arba'in Arba'in Al-Mubarak. Arba'in Al-Mubarak, oh iya. Itu Fathul Mu'in juga ada di grup Fathul Mu'in Facebook tuh. Oh iya. Uyong. Yang WA santri itu beda sama yang WA Kilatan Ausorop. Beda. Kalau Kilatan Ausorop itu untuk umum. Kalau santri arba'in itu yang khusus ngaji Jum di sini. Kebanyakan yang ngaji Jum aja. Boleh chat aja ya Bu ya. Saya lupa nomornya. Kalah. Udah di chatting lagi.
Oh iya, benar ya. Udah ada bulannya. Iyalah. Nanti saya timbang. Ya. Oke. Boleh. Syukran, jazakallah. Saya pamit ya. Sudah jam 11. Sudah jam 11, sudah jam 10. Persiapan besok pagi. Ya, assalamualaikum semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Uyung, nomor HP-nya ya. Nanti saya chat ya. Boleh. Pak Haji kemana Pak Haji nih? Kabur Pak Haji. Pak Abdul Najib. Lanjut isi pengajian nih. Apa ngobrol-ngobrol nih? Badeng ngobrol-ngobrol. Badeng Pak Aziz. Assalamualaikum Pak Aziz. Live-nya dimatikan dulu Mas Uyong mendingan. Ini yang jadi ini siapa nih? Hostnya Pak Aziz ini. Ustaz Aziz aja biar bisa ngobrol santai. Ya, cuma live-nya masih jalan itu. Pak Nadib. Iya Mas Uyong. Ditanya-tanya nih teman-teman barangkali ada yang mau nanya-nanya materi. Ya, silakan teman-teman yang mau nanya. Ajma'in itu kalimat apa itu? Ya, ajma'in. Ajma'in. Ya? Kalimat isim ya? Apa PL? Ayo Pak Nadib. Ya. Ayo itu, lanjut. Kalimat isim. Sebab apa sebab? Sebabnya jar. Ajma'in loh. Ajma'in. Oh, ajma'in enggak? Tunggu dulu. Kang Maulana Sobari, dari mana Kang Maulana? Dari Bogor, Mas. Oh, Bogor. Pak orang Sunda artinya. Ya, nggak ngerti juga. Oh, nggak ngerti juga Sunda. Nanti tanggal 15 hadir, Om. Insya Allah. 15 sampai 18, Mas? 18 awal. 18 Mei ya. 18 awal. Insya Allah hadir. Insya Allah, amin. Lanjut Pak Natif, itu ajma'ina itu. Bentar, buku saya buka dulu lah. Saya pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajma'in. Bagaimana saya ini? Kalau yang Fathul Mu'in terjemah itu kemarin saya agak mudah karena ada posisi tarkibnya di situ, ada tanda-tandanya. Cuman yang Safinah ini kosong sekali, saya posisi tarkibnya. Apa dia menjadi fi'il atau fa'il atau hal maf'ul ya. Ajma'ina hale. Salah. Hale itu berarti itu ya apa namanya? Apa hal? Aku nggak tahu. Hale. Hal itu ya hal. Pak Nadif. Aku bingung ini. Ajma'ina halis kapiani. Sebentar. Wasohbihi ajma'in. Assalamualaikum Mas Uyong. Halo Mas Uyong, assalamualaikum.
Pergi kemana Mas Ujang ini? Ya gimana? Mas Uyang. Gimana Pak? Itu tadi Mas Agus yang dari Malang itu ngubungi saya, katanya dia linknya nggak ada. Oh itu iya, Mas Agus yang Malang itu. Linknya sebenarnya dari yang kemarin itu sama, masih belum berubah. Cuma nggak ada yang share aja. Kalau ada yang share tadi udah masuk semua itu. Iya. Itulah aku. Saya pun nunggu tadi, nggak ada yang nge-share itu. Loh, kodenya Pak Hasim loh. Kan Pak Hasim ini santri awal ini. Nggak awal. Saya nunggu mana linknya. Sebenarnya link ini kalau alamnya belum berubah tetap itu saja kan linknya ya? Ya, itu aja. Kita kan link itu dapat bikin dari awal itu beli itu. Itu kan linknya pakai biaya itu pakai ini Zoom-nya nggak Zoom biasa aja, Zoom-nya Zoom prabayar. Berbayar, iya. Jadi itu Mas Agus saja gitu tinggal di-share lagi gitu kan diulangi. Nah, boleh. Ya, boleh. Itu Mas Agus sudah mulai masuk itu, Mas Uyung. Coba Mas Agus. Katanya 3 hari dia nggak masuk itu. Mas Agus mana ya? Mas Agus yang baru itu dari Malang itu, yang baru. Oh, Mas Agus ini udah masuk nih, Muhammad Agus Umam nih. Iya tuh. Ya barusan saya kirim. Ya, baru saya kirim linknya itu. Mas Agus belum masuk santri ya, Mas Agus ya? Kayaknya belum. Dereng, Mas. Ya. Ya, Mas Agus belum masuk santri itu minta dimasukkan di santri Arba'in dulu tuh. Nomornya saya nggak tahu nomornya. Halo, Mas Agus. Nggih. Assalamualaikum. Nggih. Sampun nggih? Sampun. Nanti chat Mas Uyung aja minta dimasukkan. Nggih. Siap. Karena 3 hari pun mboten semerap lingipun. Halo Mas Uyung. Linknya sama saja. Seperti kemarin linknya. Saya menyiapkan 1 bundel lagi nih mau ditempelin kayak Mas Uyung. Lanjutkan Pak Zioni, siap, hebat, lanjutkan. Aduh, sebenarnya dari kemarin udah mau ditempel, cuma ini anak kan udah mau dibuang ke Demak ini, jadi privasinya menurut saya ambil kamarnya ini. Jangan dibuang, dipondokkan aja. Iya, jadi kamarnya tuh sudah bisa dikuasai nih. Oh iya, sebab Pak Zioni, di situ yang Asanawi Amalia itu apa perempuan laki dibedakan apa satu kelas di pondoknya di sekolah dekat Al Mubarak itu? Ini gini ceritanya, yaitu sebenarnya menawarkan, tanya mau sanawiyah, mau aliyah, mau SMK atau mau SMU, SMA. Nah, kalau saya kan kalau aliyah saja bagaimana ya? Kalau aliyah katanya jaraknya 2 kilo dari pondok, itu di luar kawasan pondok katanya. Tapi kalau SMK masih kawasan pondok 700 meter. Nah, saya nggak tahu persis tuh, tapi kalau sifatnya sekolahan umum ya tetap karena di luar kekelolaan pondok itu kan tetap campur itu. Tapi kelihatannya, ya tapi kelihatannya Pak Yai itu sing penting sekolah. Jadi jadi begitu saya ngomong ya Yai ini anak saya mau SMK, begitu saya ngomong SMK karena dekat dengan pondok, oke, siap. Saya kirim syarat-syaratnya. Nah, waktu aliyah beliau tidak melarang, cuma memberikan jawaban itu jauh dari pondok katanya. Jadi kan seperti mengisyaratkan kalau bisa yang dekat aja gitu. Yang dekat ya. Soalnya kalau muatan umum bolehlah, kita tidak didapat di pondok ya. Tapi kalau untuk muatan-muatan agama apa yang di aliyah itu ya saya pikir di pondok sudah cukup lah. Artinya nggak aliyah juga nggak apa-apa gitu. Makanya saya bismillah anak saya taruh di SMK gitu. Gitu ya. Maksud Pak Kiai juga maksud Pak Kiai.
Jadi Iya. diselokakan Jadi umumnya di sekolah kelihatannya umum biasa gitu. Agamanya benar, dari pondok saja. benar, benar. Kelihatannya maksud Jai itu kalau sekolah ya yang penting sekolah lah di mana aja gitu. Ya, saya juga kalau muatan pondok ya insya Allah tidak diragukan itu. Makanya yang SMA ini yang SD tuh nggak saya pindahkan sekolahnya. Dari pihak sekolahnya boleh katanya udah nggak usah pindah lagi. Jadi sekolahnya kalau teknisnya bisa di pondok itu seminggu sekali virtual. Oh gitu ya. Yang kecil mah kelas 3, masuk kelas 3. Masuk kelas 3 SD. Ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, kitanya mau nyetak lagi ya. Sip. Berapa anaknya Pak Joni? Itu anaknya istri semua ya. Tidak pakai ada. Iya. Ya baru 2. Baru 2, alhamdulillah. Sambung lagi Pak ini. Ya, semoga. Ya induknya harus ditambah kayaknya nih. Oh, waduh. Agaknya udah berani Rut. Udah berani. Aduh. Selasa. Wis alhamdulillah lah. Wong satu aja nggak bisa habis ini kok. Sip. Iya, tambah tua tambah gitu. Jadi ya sudahlah, syukuri sih. Pak Haji Saiful itu, Abdul Bahri itu santri di samping kumpulan orang-orang soleh, tapi orang soleh yang paling unik gitu. Yang wajib dilestarikan itu. Jas. Pak Padi. Oh, Pak Padi. Siap. Niki Robi kroso kangenan lagi Robi. Kalimat isim sebab mudhaf. Murab sebab bisa berubah. Roba, robu, roba, robi. Robnya jer. Sebab kasroh doiro. Sebab isim apa? Sebab isim mufrad. Sebab isim mufrad musyarif. Terus? Urut-urutan. Okay? Ma'rifat nakiro. Nakiro ke? Ma'rifat sebab mudhaf pada isim ma'rifat. Oh, ma'rifat sebab mudhaf ada isim ma'rifat. Oke. Lanjut, terus nanti. Ma'rifat sebab mudhaf pada isim ma'rifat. Kemudian terus apa coba di? Sigotnya robaya. Sigot apa ya? Nakis ya? Sigot itu bentuk kata kan? Bentuk kata. Sigot itu apa sigot? Sihot nipa musabahah. Sigot tak Mustaq musabahah. Sigot musabahah. Sifat musabahah. Kemudian arkib bingung nih. Sigot musabahah. Bina silatul mubalaghah. Apa? Musabahah. Sifat musabahah. Sifat musabahah. Bina mudhaf sulasi. Bina. Matinya apa ya? Bina apa Pak Sulis? Bina mudhaf sulasi. Mudhaf. Kalau mudhaf berarti ya robba ya. Robba ya rubu liu. Apa robba? Ya rubu, roban. Robba ya rubu, roban. Wa maroban fa warobun wa zakamar bubun robba la tu robba. Apa wajannya Pak? Robba wajannya apa Pak? Napa namine kados maja niku lho.
Oh, madal. Madan, madada ya. Berarti mudhoaf. Nggih. Oke. Iya. Roba ya. Roba, roda. Mana amsirat tasbihnya. Roba ya, robau. Assalamualaikum Pak Ali Suryadi. Waalaikumsalam. Mau nyapa dulu nih. Sebentar teman-teman. Monggo. Ya, Pak Ali Suryadi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Ali dari kota mana Pak? Dari Tangerang. Orang Tangerang ya. Iya. Ya saya dari Indramayu Pak. Oh, iya Jawa Barat ya. Ya sama-sama Jawa Barat. Itu Pak Hasyim dari Malang. Ada Pak Agus dari Malang. Dari Tuban. Dari Tuban. Ya, mau dari Tuban. Waduh, saya mindahkan orang ini. Apa lanjut. Pak Agus dari Malang. Ibu Binti ada di Solo, tapi dari mana itu aslinya Bu Binti itu? Dari Blitar, Pak. Oh, Tiang Blitar. Terus ada Ajengan, Ustadz Uyong itu yang punya tape kuningan. Ya, ada Pak Nadif itu ada di mana Kalimantan beliau itu. Makassar. Oh, di Makassar. Ustadz Hermansyah di Batubara Medan. Terus yang ada di NTB itu ada dua tuh yang tapi yang paling populer Pak Haji Sebari. Bahri itu. Kalau salah 3 dari NTB. Ya, oh iya. Ya sudah diperkenalkan. Pak Ali Suryadi. Iya, baik. Itu ada yang dari Tangerang juga itu. Dari Brebes kalau nggak salah itu Pak yang punya itu apa Pak Jejen itu bos baso Pak Jejen. Mana Pak Jejen? Udah tidur. Tinggalnya di Tangerang. Kemarin aku tidur ngorok karo aku. Lalamut. Sudah lihat rekamannya Pak Sim? Belum lihat Yulis. Kecapean Pak, baru balik. Ya, gak apa-apa.